Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama Ustazah Astri. Namun sebelum memulai, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Sebelumnya, Ustazah Astri izin untuk menyampaikan pijakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Yang keempat, pastikan beres-beres setelah tuntas mengerjakan proyek. Nah teman-teman, kita sudah memasuki tema 6 ya, merawat hewan dan tumbuhan. Lalu subtemanya, kita subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai subtema merawat hewan di sekitarku dan materinya adalah tata tertib dan aturan di sekolah, aturan yang berlaku di perpustakaan sekolah. Nah, teman-teman, kita membahas dulu mengenai subtema ya. Di pekan ini adalah merawat hewan di sekitarku. Nah, teman-teman, kita menyanyikan dulu lagu temanya ya bersama-sama. Nada lagunya adalah Naik ke Puncak Gunung. 1, 2, 3. Kucing, burung, hamster, kelinci dapat dipelihara. Makan, minum, vitamin dan kandang perlu diperhatikan. Mata, telinga, mulut dan hidung membutuhkan perawatan. Periksa anggota tubuh hewan agar selalu sehat. Nah, itu teman-teman ya lagu temanya. Nah, merawat hewan di sekitarku. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dalam surat Az-Zalzalah ayat 7. Hewan yang bisa dipelihara dan dirawat di rumah biasanya adalah hewan yang jinak teman-teman, sehingga bisa dipelihara dan disayang. Hewan yang paling umum biasanya adalah kucing, burung, anjing, hamster, kelinci, dan sebagainya. Nah teman-teman, hewan yang dipelihara perlu dirawat dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Hewan yang dipelihara memerlukan perawatan yang baik agar bisa tumbuh sehat dan tidak terjangkit penyakit. Hal-hal yang perlu diperhatikan kondisi dari hewan adalah yang pertama, makan, yang kedua, kandang, yang ketiga, perlakuan kita terhadap hewan, dan yang keempat adalah kondisi kesehatannya. Nah, cara merawat hewan peliharaan. Yang pertama, bersihkan kotoran hewan peliharaan teman-teman. Yang kedua, lakukan vaksinasi. Yang ketiga, beri makanan dan minuman sehat. Yang keempat, beri produk hewan yang aman. Yang kelima, lakukan komunikasi secara intensif. Yang keenam, jaga kebersihan rumah. Nah, itu teman-teman ya, cara merawat hewan peliharaan. Nah, tadi informasi sedikit mengenai tema di pekan ini. Selanjutnya, kita akan membahas ke materi PPKN, yaitu tata tertib dan aturan di sekolah. Aturan yang berlaku di perpustakaan sekolah. Nah, teman-teman, hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di sekolah. Yang pertama, yang diperbolehkan adalah bersosialisasi dengan siswa lainnya dan guru. Lalu yang kedua, mendapatkan ilmu dari guru. Yang ketiga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, lalu ada juga yang tidak diperbolehkan teman-teman. Yang tidak diperbolehkan, yang pertama, mengganggu siswa lainnya. Lalu yang kedua, melawan guru. Yang ketiga, melakukan pelanggaran sekolah. Yang keempat, datang terlambat. Lalu yang kelima, tidak mengikuti pelajaran. Nah, itu teman-teman ya, hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di sekolah. Selanjutnya, aturan yang berlaku di perpustakaan sekolah teman-teman.
Nah, perpustakaan adalah kumpulan atau bangunan fisik sebagai tempat buku dikumpulkan dan disusun menurut sistem tertentu atau keperluan pemakai. Nah, perpustakaan sekolah berada di sekolah, dikelola oleh sekolah dan berfungsi untuk sarana kegiatan belajar mengajar dan tempat menyediakan bahan bacaan. Nah, itu teman-teman ya, pengertian sedikit mengenai perpustakaan sekolah. Tentunya, masing-masing perpustakaan memiliki aturan tertentu, sehingga berbeda dengan aturan yang berlaku di perpustakaan lainnya. Meski begitu, tujuan tata tertib atau peraturan di mana-mana adalah sama, yakni untuk menjamin terciptanya keteraturan. Contoh tata tertib yang biasa dijumpai di perpustakaan. Yang pertama, dilarang ribut atau bising. Yang kedua, dilarang membawa makanan dan minuman. Lalu yang ketiga, dilarang membawa tas masuk ke dalam perpustakaan. Biasanya disimpan di loker dan semacamnya. Lalu selanjutnya, mengembalikan buku yang dipinjam tepat waktu. Selanjutnya, tidak merusak buku dengan mencoret, melipat, dan sebagainya. Yang terakhir, apabila buku dipinjam hilang, diwajibkan mengganti dengan judul yang sama atau kompensasi sesuai dengan aturan. Nah, itu teman-teman ya, contoh tata tertib yang biasa kita jumpai di perpustakaan. Lalu apa ya manfaatnya teman-teman? Manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita mentaati peraturan yang ada di perpustakaan. Kita bisa lebih berkonsentrasi saat membaca buku. Suasana menjadi lebih tenang dan orang lain yang sedang membaca juga tidak merasa terganggu dengan suara yang berisik. Itu ya teman-teman manfaatnya. Kesimpulannya adalah, tata tertib ini sangat penting untuk mengatur pengunjung dalam memanfaatkan perpustakaan. Dapat kita bayangkan teman-teman, seandainya perpustakaan tanpa ada tata tertib, tentu suasananya akan menjadi gaduh, terjadi kekacauan, dan koleksi buku akan berserakan di mana-mana. Selanjutnya, Ustazah Asri izin untuk menyampaikan proyek PPKN. Nah, proyeknya ada dua teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman menuliskan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi perpustakaan sekolah. Nah, yang pertama, hal yang boleh dilakukan ketika mengunjungi perpustakaan sekolah. Lalu selanjutnya, hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi perpustakaan sekolah. Itu proyek yang pertama ya. Lalu yang kedua, proyeknya adalah teman-teman menceritakan pengalamannya ketika mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Nah, jadi ketika teman-teman datang ke perpustakaan sekolah, apa pengalaman teman-teman? Ya, jadi boleh diceritakan ya. Nah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam menyampaikan informasi. Teman-teman, kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.